Shalom bagi kita semua. Sebab mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat bersyukur dalam persekutuan kita walaupun melalui live streaming. Kita percaya kita pada pagi hari ini akan sama-sama merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama diberkati oleh lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, sama-sama kita mempersiapkan hati kita melakukan sungguh-sungguh memuji menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami semua mengucap syukur Bapa buat hari yang baru Engkau masih berikan dalam kehidupan kami, buat kesehatan yang baru Tuhan senantiasa menyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kehijaban-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mulai memuji menyembah Engkau. Mari jamah setiap hati pikiran kami Bapa, supaya kami senantiasa sungguh-sungguh datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah karena dalam persekutuan kami percaya, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Biarlah karena Tuhan, Engkau menyertai Bapa lewat setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Sama-sama kita katakan satu lagu pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku.
Terima kasih Roh Kudus. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu, jamaah-Mu atas kami Tuhan. Kami tidak mengerti setiap kami yang datang mengikuti ibadah live streaming Sahabat Mujizat ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang tertutup jalan, mungkin juga ada ya Tuhan yang saat ini perjalanan hidupnya tidak menentu karena berbagai macam masalah persoalan kehidupan yang mereka boleh alami. Oleh karena itu kami butuh Tuhan melawati kami semua. Kami butuh jamaah Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada seseorang yang mampu menolong kami selain Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kau penolong sejati kami, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Ibu berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan sahabat Mujizat dimanapun kita berada. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Kita mungkin saat ini bertanya, kenapa masalah demi masalah datang, kenapa kelemahan demi kelemahan datang kepadaku. Saudara, kita akan coba melihat firman Tuhan. Kenapa sih kok ada penyakit, ada kelemahan, ada masalah, keuangan yang bermasalah? Kenapa sih itu datang kepada kita silih berganti, Bapak Ibu Saudara? Memang betul ada dua hal. Yang pertama, bisa saja karena kelalaian kita, ya, bisa saja karena kelalaian kita, ya, bisa saja karena dosa. Itu dua hal itu. Bisa karena kelalaian, bisa karena dosa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kita, bagi orang benar, masalah persoalan pergumulan kehidupan itu datang supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa mengalami Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita lihat dalam mujizat? Ada masalah, ada persoalan, ada penyakit. Apa sih mujizat? Apa yang kita lihat? Saudara, kalau kita dalam menghadapi masalah persoalan pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, jikalau kita mampu, ya, mampu saudara untuk menghadapi persoalan itu, kita mengalami kelepasan dan kita mengalami kemenangan lewat masalah itu. Nah saudara, inilah yang disebut mujizat. Jadi kalau kita cuma mampu aja, hanya sekedar mampu saja saudara, kita sudah mampu berikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi masalah itu mujizat saudara. Jadi nggak harus dia lepas dulu. Dari pertama diberikan kita kemampuan, diberikan kita kekuatan, itu mujizat dari Tuhan. Lalu yang kedua, dia berikan kita kelepasan, dan sampai pada hal yang ketiga, diberikan kita kemenangan lewat menghadapi masalah itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat seorang rasul yang luar biasa dalam menghadapi masalah persoalan pergumulan beban kehidupan. Mari kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Silakan dibaca. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik. Kelemahan itu ada, saudara. Paulus bilang, ketika aku lemah, justru aku kuat. Nah, kenapa? Di ayat sebelumnya dikatakan, saat kelemahanlah kuasa Tuhan dibuktikan, sehingga kita mengalami kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat Alkitab ini, kita bisa melihat bahwa Paulus itu setelah dia bertobat, setelah dia dipanggil Tuhan menjadi hambanya, saudara, perkara-perkara besar Tuhan kerjakan melalui Paulus. Nah, banyak hal perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakannya. Yang pertama, keberaniannya untuk memberitakan Injil, dia tidak ada takutnya, saudara, kemanapun dia beritakan ini. Yang kedua, dia banyak mengadakan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat. Nah, saudara, kita tulis sapu tangan dia saja bisa menyembuhkan orang. Penyataan Allah banyak hal dikerjakan melalui Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah mendapatkan hal-hal yang besar dari Tuhan, itu cuma ada dua. Satu, semakin rendah hati, yang kedua semakin sombong. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu keberadaan setiap manusia lebih cenderung kepada kesombongan ketika dia mengalami banyak hal dari Tuhan, diberkati, sehat, kuat. Cenderungnya, saudara, bisa menjadi jatuh dalam kesombongan. Maka Tuhan mengasihi kita. Tuhan lebih tahu tentang keberadaan kita. Paulus bilang bahwa semuanya penyataan-penyataan itu Tuhan tidak izinkan aku menjadi tinggi hati, supaya aku tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan izinkan ada utusan iblis masuk dalam tubuhnya Paulus. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh sampai seperti itu Tuhan, kenapa Tuhan gak bisa jaga kita? Bisa, saudara, bisa. Ya, tapi ada bagian-bagian yang memang Tuhan izinkan bagi kita yang akan mengambil bagian itu, bertahan dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran. Itu Tuhan izinkan itu, saudara. Nah, tapi pada waktu kita ada dalam kondisi maju, diberkati, dan segala macam berkat kita terima, saudara, kadang-kadang kita bisa jatuh dalam kesombongan, jadi tinggi hati, Bapak Ibu Saudara. Maka bagi Tuhan jauh lebih penting hidupmu daripada semua fasilitas yang Tuhan sudah percayakan. Oleh karena itu, supaya kita terpelihara dari kesombongan itu, Alkitab catat bahwa Tuhan memberikan utusan iblis, mengizinkan utusan iblis ada dalam tubuhnya Paulus. Mengkecoh aku, kata Alkitab. Ada banyak pakar yang mencoba menelusuri apa sih duri dalam tubuhnya Paulus. Ya, duri apa, saudara? Itu penyakit itu, Pak. Ya, bukan duri dari masalah-masalah dalam ruang lingkup pelayanan, tidak. Tapi itu ada banyak pakar yang menelusuri, itu adalah penyakit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam sekarang ini itu boleh dikatakan penyakit kanker, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus tidak mempersoalkan terlebih fokus kepada duri itu. Dia tidak mempersoalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, tadi dia katakan itu diizinkan Tuhan supaya aku tidak meninggikan diri. Itu yang pertama. Nah, coba kita lihat dulu di dalam ayatnya yang ke-9, apa dikatakan di sini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara perhatikan, Paulus saat dia mengalami masalah penyakit itu, duri dalam dagingnya, dia sama seperti kita. Dia datang ke Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon, berdoa. Bahkan kita bilang sudah 3 kali dia berdoa. Sudah 3 kali dia berdoa, minta supaya itu undur daripada. Tapi luar biasa, saudara. Tuhan bilang apa dengan Paulus? Paulus, cukuplah kasih karunia kepada. Kasih karunia apa sebenarnya yang diterima Paulus dan kata Tuhan itu cukup? Kasih karunia keselamatan kekal di kerajaan surga. Itu yang dikatakan kasih karunia. Saudara yang terkasih sama Tuhan, kasih karunia yang terbesar dalam hidup kita
adalah keselamatan kekal. Ini yang Tuhan bilang, cukup kasih karunia. Karena kasih karunia Paulus ditangkap Tuhan dari kebinasaan, dari maut, kematian kekal, dibawa kepada kehidupan kekal. Maka Tuhan bilang, cukup kasih karunia itu yang pada. Cukup. Jadi saudara perintah sama Tuhan. Ya, kita perhatikan. Paulus juga minta supaya ada mujizat. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karunia pada. Kenapa Tuhan bilang begitu? Sebagai tahu dengan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mujizat terbesar adalah kasih karunia, yaitu keselamatan kekal. Ada banyak kita saudara tidak memperhatikan ini yang terpenting, sehingga hal-hal yang lahiriah yang kita perhatikan, badan kita sehat, harta kita melimpah, itu yang menjadi ukuran bahwa kita punya kasih karunia dari Tuhan. Itu juga kasih karunia yang berkat dari Tuhan. Amin. Tetapi saudara, jauh lebih penting daripada itu adalah keselamatan kekal akibat kasih karunia itu. Ini mujizat terbesar dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang sama Paulus, cukup kasih karunia pada mereka. Ya, cukup kasih karunia pada mereka. Nah, mujizat apa yang diterima dia? Mujizat dia mengalami kuasa, kekuatan Allah dalam menghadapi duri dalam dagingnya. Maka dia katakan apa saudara? Justru dalam kelemahanlah kuasaku akan terbukti. Saat kau lemah, saat kau menderita, saat kau sulit, saat tertutup jalan, kalau kau anak Tuhan yang benar, kalau kau anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius kepada Tuhan, saudara tidak perlu memperhatikan kesulitanmu, tapi engkau akan semakin bersujud, berlutut mencari Tuhan, mengangkat tangan, memanggil-manggil nama Tuhan. Tuhan lebih suka pujian, penyembahan daripada hanya sebatas kesenangan hidup, saudara. Jadi saat kau punya masalah, saat kau punya persoalan, saat kau punya penyakit, saat kau punya jalan tertutup, datang sama Tuhan. Sebagai orang Kristen yang benar, dia datang sama Tuhan, dia bersujud di hadapan Tuhan, dia mengangkat tangan menyembah Tuhan, dia tidak persoalkan persoalannya yang semakin hari itu semakin terpuruk kesehatannya. Bukan itu menjadi persoalannya, tetapi dia mau menikmati kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Justru dalam kelemahan kekuatan Tuhan dibuktikan. Sekali lagi kita baca ayat 10, katakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, tunggu dulu. Karena itu aku senang dalam kelemahan. Wah, luar biasa. Ini manusia. Saya pikir manusia sumpah. Semua orang menolak kelemahan, semua orang mengusir kelemahan. Aku kencing dalam nama Yesus. Itu semua orang. Tapi justru rasul ini hebat. Dia bilang apa saudara? Justru aku lebih senang dalam kelemahan. Kenapa? Dia katakan dia lebih senang dalam kelemahan. Terus Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. haleluya. Kenapa Paulus bilang begitu? Dia lemah dalam siksaan, dalam sengsara, semuanya. Tapi ingat, catat baik-baik. Kita lemah, disiksa, dianiaya, ada iblis yang menggoncang tubuh kita seperti Paulus punya. Itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus. Kita lemah karena Kristus. Kita dianiaya karena Kristus. Kita punya kesulitan karena Kristus. Kenapa Paulus lebih suka berlemah? Karena bagian terakhir katakan, saat aku lemah, aku menjadi kuat. Saat aku lemah, aku menjadi kuat. Sudah, aku yang tidak sama Tuhan. Kemenangan atas masalah bukan sekedar cuma tiba-tiba lepas. Tidak itu sudah. Tetapi Bapak Ibu sudah, saat kau punya masalah, kau ada kekuatan. Saat kau punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan, saudara, kekuatan itulah yang Tuhan pakai dalam dirimu untuk engkau keluar dari berbagai macam
persoalan itu. Kekuatan Allah yang ada pada kita, power Allah yang ada pada kita, itu yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana cara daripada Paulus menghadapi persoalan yang dihadapinya. Dia senang dalam kelemahan karena Kristus. Saudara perhatikan kalimat itu. Senang dalam kelemahan karena Kristus. Kenapa? Ketika aku lemah, aku kuat. Ketika aku lemah karena Kristus, aku menjadi kuat. Karena saya percaya, ini mungkin pikiran Paulus, saya percaya kalau Tuhan izinkan ada kelemahan, saya percaya Tuhan tidak mungkin tidak kasih kekuatan. Kalau Tuhan izinkan ada jalan sulit, tidak mungkin Tuhan tidak berikan jalan keluar. Selama ini Tuhan yang mengizinkannya, bukan karena kebodohan kita, bukan karena tingkah laku kita yang berdosa dan salah, sehingga kita jatuh dalam kelemahan, penyakit, dan kebangkrutan karena dosa kita, karena perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Saudara, kalau itu tidak kita bertobat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, sekali lagi dengar, Tuhan tidak pernah berikan sesuatu, diizinkan sesuatu dalam kita kalau Dia tidak berikan jalan keluar. Oleh karena itu, mari sahabat mujizat tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang mengecoh hidupmu, utusan iblis dalam usaha, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam tubuhmu, saudara, fokus sama Tuhan. Saat kau lemah, di saat itulah kau akan mengalami kekuatan Allah yang memberikan kemenangan dan kelepasan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jemaat Tuhan, para semua yang mengikuti sahabat mujizat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dalam masa-masa sulit sekalipun, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur. Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang memberikan kemenangan, kelepasan bagi setiap orang yang berharap sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada jalan sulit bagi Tuhan. Selama kau undang Tuhan dan jadikan Dia segalanya dalam hidupmu, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Disediakan bagiku
jamu kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kekuatan-Mu, mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan, nyata bagi kami Tuhan. Terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima lawatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya semua kami yang lemah ini dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibuka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima lawatan Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima keajaiban Tuhan, terima mujizat, terima. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Duri apapun yang ada pada tubuhmu, duri apapun yang ada dalam usaha pekerjaanmu. Haleluya. Selama itu karena Kristus, bertahanlah, bertahanlah. Tuhan pasti kasih kekuatan di saat kau lemah. Justru di situlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah kami Yesus, jamah kami. Roh Kudus berkarya bagi kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus luar biasa, Yesus kau dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Jamaah, ada yang penyakit kanker, ada yang penyakit kanker, yang sudah dinyatakan penyakit kanker ganas. Hari ini kau sepertinya hilang pengharapan. Tapi dengar, saat kau mengikuti kepada sahabat mujizat ini, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun mungkin dokter menyatakan sudah menyebar kemana-mana kankermu, tapi hari ini Tuhan akan menyatakan mujizat dalam hidupmu. Mujizat sembuh. Yang saat ini sedang penyakit kanker, yang sudah dinyatakan bencana ke dalam hidupmu, sudah tidak ada harapan. Hari ini kita berdoa. Haleluya. Jamaah, sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Oleh luka biru Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus, semua yang penyakit, semua yang sakit, semua yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh. Kuasa mujizat Tuhan turun, kuasa mujizat Tuhan turun dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Heri yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit THB. Jangan dia, sembuhkan dia. Oleh luka biru Yesus sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Jamaah Ibu Heri, jamaah sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Semua penyakit sembuh hari ini. Penyakit jantung, penyakit paru-paru. Haleluya. TBC, kanker, tumor. Haleluya, sembuh, sembuh. Gula darah, kolesterol, asam urat, sembuh semua. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat. Mereka yang punya masalah dalam ekonomi, mujizat Tuhan turun. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bisnis mereka diberkati. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang mengikuti sahabat mujizat ini, ada berkat-berkat khusus yang mereka terima. Percaya dengan iman, terima berkat khusus, terima berkat khusus. Kekuatan Allah, mujizat terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa mujizat turun. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Segala kemuliaan, pujian, dan syukur hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan penolong kekasih jiwa bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kau dahsyat bagi kami. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, karena Kau Bapa yang luar biasa. Kau Bapa yang dahsyat, Kau Bapa yang hebat, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih Tuhan ajaib bagi kami. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih kepada mujizat yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga sampai besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.